Ini saya lanjutkan materi yang kemarin. Pak, mohon maaf Pak, mic-nya belum menyala. Astagfirullahaladzim. Dari tadi saya ngomong. Aduh. Dari tadi saya ngomong ternyata mic-nya. Ya, terima Recording kasih ya. in progress. Aduh. Oke, jadi sedikit di sini saya bahas tentang array ya, array dan string. Karena kenapa? Ya, tidak kalah pentingnya juga di PBO ya, di Object Oriented Programming. Ada juga pada saat nanti bagaimana kita implementasikan array. Tapi yang kita ketahui bahwa array itu juga dia adalah struktur data ya, yang memuat data dengan tentunya punya tipe yang sama dan juga ukuran yang sifatnya itu tetap. Nah, artinya di sini bahwa array itu dia mempunyai ukuran yang sama sejak pertama kali kita diimplementasikan, deklarasikan di dalam bahasa pemrograman yang kita gunakan, ya, atau pada saat pertama kali kita buat array itu. Nah, namun array dalam Java adalah objek, ya. Nah, itu juga disebut sebagai tipe data referensi. Nah, sedangkan untuk elemen dalam array itu juga bisa dia primitif atau referensi. Nah, di sini kalau kita lihat ada ilustrasi dari gambar ini. Nah, misalnya ada nilai 1, tentu alamatnya juga ke 1, tetapi alamat ke satunya di sini. Nah, kita ketahui indeksnya dia selalu berawalan juga dengan 0, ya. Nah, biasanya kalau kita mau mengganti indeks ini, itu kita kasih minus dengan 1, sehingga dia akan start saat merujuk alamatnya itu ke 1. Nah, jadi ini di yang arsir merah
ya, yang warna merah itu adalah nilai elemen terhadap array, kemudian yang di tengah ini juga alamat elemen array, kemudian yang terakhir, baris yang terakhir, indeks alamat array. Contoh, kalau kita perhatikan lagi gambar yang berikutnya. Sini ada 0, indeks array, itu adalah S, kemudian yaitu dari 0 sampai dengan 4. Nah, biasa di sini kalau kita merujuk, kadang itu kita istilahnya salah alamat, ya. Pada saat kita tahu secara default, ya, secara default itu pada saat pertama kali kita deklarasikan array, kita buat array, maka indeksnya akan selalu dimulai dari 0. Itu kalau di pemrograman, ya. Nah, untuk merubah itu biasanya kalau saya sendiri saya biasa gunakan teknik-teknik untuk indeksnya itu saya kasih deklarasikan alamat tersendiri, dia mulai dari -1 sehingga 0 tidak akan masuk, sehingga dia dimulai dari 1 biar agak tidak membingungkan. Nah, hanya biasanya lagi kita harus memposisikan bahwa alamat dengan nilai indeksnya. Nah, kadang di situ juga. Nah, tapi kalau misalnya masing-masing lebih nyaman tanpa harus merubah dari nilai indeks, ya silakan aja, sah-sah saja. Hanya di sini yang perlu kita ketahui bahwa array di dalam Java itu adalah objek, ya. Nah, objeknya dia bersifat juga dengan istilahnya sebagai tipe yang referensi. Nah, di sini bagaimana kita mendeklarasikan array? Ya, yang pertama di sini adalah dikasih contoh array satu dimensi. Kita ketahui bahwa array adalah objek yang harus diciptakan dengan menggunakan kata resource new, bentuk umum, bagaimana dideklarasikan array di dalam Java. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Lihat baris pertama, tipe data, ya, yang satu di sini, tipe data nama array, kemudian diikuti dengan kurung ini, ya. Siku, ya, kalau saya menyebutnya kurung lurus. Nah, atau tipe underscore data, ya, berarti tipe datanya dulu, kemudian nama array-nya yang dideklarasikan, sehingga nanti pada saat di nama array-nya ini biasanya langsung dari tipe datanya kita membuat dia berbentuk objek, misalnya nama array spasi kemudian nama objek yang berdasarkan dari nama array-nya beserta dengan nilainya. Nah, di sini ada contoh, ya, seperti baris yang pertama, ya, ada array dibuat dengan nama array 1 berbentuk kelas dengan public, ya. Kita lihat di sini int, nah ada kurung jumlah hari seperti ini, ya. Kemudian jumlah hari di sini 0 atau plus hari. Nah, ini adalah bagaimana dia mendeklarasikan variabel yang bertipe array dengan tipe datanya adalah integer, dan sekaligus dia menginisialisasikan nilai untuk tiap-tiap elemennya. Nah, nilai tiap-tiap elemennya di sini yang kita lihat di dalam angka tanda kurung kurawal. Ya, ada 31, 29, 31, 30. Sehingga ini nilai indeksnya dia menjadi 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Kalau kita lihat yang berikutnya, yang 2 dimensi, nah, kita perhatikan bahwa yang 2 dimensi ini serupa dengan array yang 1 dimensi. Ya. Tetapi array 2 dimensi biasanya digunakan untuk penyajian data dalam bentuk tabel, ya, atau dalam bentuk biasanya itu matriks. Nah, untuk mendeklarasikan itu dia hampir sama dengan array 1 dimensi. Yang berbeda itu hanya pada saat menggunakan kurung sikunya saja, ya.
Ya, jadi di kurung sikunya itu digunakan dua kurung siku, ya, yang lurus di keyboard. Di bawahnya biasa ditulis tombol kurung kurawa. Nah, jika array dua dimensi ini dinyatakan dalam bentuk tabel, maka bisa kita perhatikan ya gambar berikut. Perhatikan indeks itu, kemudian ada kolom 0 dan kolom 1. Indeksnya baris 0, baris 1. Dia berbentuk seperti ini. Itu sama saja. Nah, hanya dia penyajiannya dia dalam bentuk tabel. Ya, kalau misalnya dalam bentuk tabel. Mana dua dimensinya? Dua dimensinya itu yang di sini sama yang di sini. Nah, ini tadi itulah kenapa saya lupa terus ini aktifkan coordinate decision-nya di Zoom, sehingga kalau ada ini bisa saya kasih garis, kemudian garis ke sini, horizontal, garis vertikal. Itulah tadi saya mau kasih dulu, saya mau kasih off dulu, baru saya kasih ini udah terlanjur banyak yang masuk ya. Itu saya sering lupa padahal. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini ya, contohnya pada saat kita deklarasikan kita membuat ya penerapan dari array dua dimensi, ini kita lihat dari listing kode ya, source code mulai dari baris yang pertama. Ya, nama kelasnya matrix, kemudian masuk di tipe datanya di sini. Dua dimensinya seperti ini dengan nilai. Nah, begitu juga pengisiannya. Nah, pengisiannya seperti ini. Ya, kalau misalnya yang kurung siku pertama itu dia seperti ini, 10, 12, ya nilainya. Kemudian kurung siku yang kedua ada 11 dan 14. Nah, kemudian di sini ada looping. Nah, loopingnya di sini hanya for dia deklarasikan variabel i, kemudian dia akan ngecek ya apakah i ini lebih kecil dari nilai ya titik lens itu berarti yang di nama array-nya di sini ya. Nah, kalau misalnya di sini dideklarasikan yang pertama adalah nilai i yang diambil ya, tentu dia 0. Jadi lebih kecil dari ini berarti selama i-nya lebih kecil dari nilai lens, yang nilai lens ini yang berada di nilainya 10 sama 12 seperti itu ya. Maka dia akan menelusuri ya. Dia akan menelusuri. Kemudian yang berikutnya lagi dia akan berjalan ya. Dia akan maju satu step. Dengan maju satu stepnya itu ada i++. I++ berarti dia menambahkan nilai dari variabel i. Jadi kalau misalnya i-nya tadi yang di sini adalah 0, kemudian i++, berarti i-nya itu dia akan menambahkan 1, sehingga untuk int dia kembali ke sini ya. Ini akan bernilai 1 ya, namanya looping, berarti dia akan mengulangi lagi. Dia akan mengulang di sini. Nah, ini saya hanya review dan supaya kalian refresh saja bagaimana logika-logikanya di looping. Tapi kalau di for itu dia akan langsung menentukan saja. Ya, dia akan langsung ibaratnya langsung melakukan sampai kondisi di sini tidak memenuhi. Ya. Jadi kondisi di sini tidak memenuhi. Selama kondisi di sini dia memenuhi, berarti for-nya ini dia akan keluar seperti itu. Nah, kemudian sama juga dengan looping yang kedua. Looping yang kedua dia menggunakan variabel j kan untuk mengakses dari yang barisnya juga ya. Kalau tadi kolomnya, sekarang yang barisnya di sini. Ya, namanya saja dua dimensi ya dari array itu. Nah, kemudian perintah yang berikutnya di baris ke-6 dia hanya untuk mengeluarkan terhadap nilai yang ada di for ini. Jadi kalau misalnya nilainya for yang pertama, baris yang pertama 10, maka dia akan simpan 10 di step yang pertama. Begitu lagi masuk step yang kedua karena ada i++, maka dia akan 10 tadi mengsejajarkan lagi di variabel ini. Namanya adalah syntax system.out print
print, tapi print ini dia hanya menyusun, beda kalau dia gunakan dengan print line. Nah, di sini ada simbol E, berarti dia akan istilahnya sama kita menekan tombol up, ya, seperti itu. Dan ada yang terakhir, system.out.println, itu dia hanya untuk membuat paragraf yang memberi jarak, ya, dari yang baris atas kemudian memberi jarak terhadap paragraf, atau istilahnya dia membuat baris yang kosong. Seperti itu. Ini sederhana sekali, mudah-mudahan bisa lebih dimengerti lagi. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi dari string. Ya. Kita ketahui juga bahwa string juga adalah kelas yang dia menangani deretan karakter. Nah, kelas ini yaitu mendukung sejumlah metode yang sangat berguna untuk memanipulasi string. Ya. Nah, misalnya, mana kita untuk mengkonversi setiap huruf kecil menjadi huruf besar atau sebaliknya. Atau bagaimana kita memperoleh banyaknya karakter dan mungkin kita mau mengambil sebagian karakter atau lain dan sebagainya, ya. Karena string ini dia adalah merupakan kelas, ya. String ini dia, ingat, merupakan kelas yang terdapat pada pustaka atau library dari Java itu, ya. Nah, di sini ada contoh, ada beberapa bagaimana kita mendeklarasikan struktur terhadap tipe data string, ya. Nah, kita lihat di gambar yang pertama, ya, langsung ke ini saja, ya, ke cara yang pertama. Jadi string, ya, ini sama saja kita bagaimana kita membuat tipe data, ya. String, kemudian kita kasih kurung siku, sama titik koma. Kemudian cara yang kedua, string, ya, string. Nah, beda yang pertama, ya. Nah, kalau di sini string kurung siku, tapi kalau di sini itu setelah nama kurung siku. Itu bagaimana mendeklarasikannya. Nah, dengan cara yang ketiga itu bisa kita perhatikan lagi, dia lebih ini lagi, ya. Nah, ada string kurung siku nama sama dengan new string. Nah, karena kenapa? Jadi kalau string itu kita lihat adalah sebenarnya kelas. Nah, dari kelas ini terciptalah suatu objek di sini. Jadi bagaimana kita menciptakan objek baru dari string bernama nama, seperti itu, ya. Nah, padahal kita ketahui bahwa string ini sebenarnya adalah tipe data, ya. Nah, inilah bagaimana contoh beberapa kita mendeklarasikan struktur dari data string itu sendiri. Apakah kalian masih ingat, ya, bagaimana kalian menciptakan suatu objek, ya, menciptakan suatu objek terhadap dari kelas yang dibuat. Bukan kita membuat objek, ya, bukan kita membuat objek itu langsung menggunakan dari tools, ya. Nah, misalnya kita membuat button seperti itu. Nah, pada saat kita mau memanggil button, itu kan kita memanggil yang ada di library bawaan dari Java itu sendiri, ya. JButton seperti itu. Kemudian kita sebut, ya. Kita sebut misalnya nama objeknya apa. Seperti itu. Kemudian kita kasih sama dengan, kemudian kita kasih lagi new dari kelas berdasarkan dari kelas yang ada. Nah, di situ lagi pentingnya dari PBO ini. Ya. Dari PBO ini, itu kenapa kita mesti harus dengan PBO? Padahal yang awal-awal sebelum PBO itu ada yang namanya pemrograman terstruktur. Nah, ingat, ya, dengan adanya PBO, jadi berbeda sekali dengan pemrograman yang terstruktur.
Nah, dengan PBO ini, setiap kelas itu bisa kita menciptakan objek-objek yang baru tanpa harus mempengaruhi objek yang lain. Padahal kelasnya sama aja, ya. Jadi, ibaratnya dia memudahkan seperti itu. Nah, bukan berarti memudahkan, istilahnya kita hanya menggunakan dari tools itu sendiri, ya. Jadi, kalau misalnya betul-betul kita membuat, ya, kita coding, murni coding, ya, kita murni coding, itu bagaimana kita mendeklarasikan kelas. Setelah kita mendeklarasikan kelas, kita membuat kelas. Dari kelas yang satu kita buat objek-objeknya. Seperti itu. Nah, contoh saja, ya, secara tidak sadar, padahal kalian membuat selama ini kalian praktek menggunakan form. Nah, pada saat di dalam form itu bisa saja lebih dari satu button yang dipanggil atau label, ya. Label, J button, ya. Nah, kemudian itu semua punya kelas. Kelasnya satu. Tapi pada saat kita membuat objeknya, itu kita ambil berdasarkan hanya dari satu kelas. Ya. Bukan lagi berarti kita harus membuat kelas tersendiri, kemudian objek untuk button input, kelas tersendiri lagi, objek lagi untuk button misalnya close, exit, seperti itu, ya. Tetapi biasanya yang murni pemrograman itu sendiri deklarasikan kelas khusus untuk button. Seperti itu. Makanya kita harus, kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, pada saat misalnya kita membuat kendaraan, ya, kita buat kelas kendaraan. Nah, kelas kendaraannya bisa kita buat objeknya, apakah kendaraannya itu misalnya, atau kelasnya, ya, misalnya kelas mobil roda 4 atau kelas roda 2, seperti itu. Karena kalau misalnya objeknya dari mobil itu yang roda 4, banyak macam-macam tipenya, ya. Dari macam-macam tipenya saja, bisa misalnya dari misalnya mereknya saja, warnanya saja bisa dibedakan dari satu kelas yang dibuat. Tetapi objek, banyak objek yang dihasilkan. Apalagi kalau misalnya di dalam suatu project, ya. Karena di dalam satu project itu bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, ya. Tetapi bagaimana struktur kelasnya sudah dibuat, kemudian objeknya masing-masing terhadap dibagi dari beberapa orang di dalam tim, seperti itu. Begitu selesai, kumpul, langsung biasanya disatukan. Itu disatukan, dilihat, oh ternyata dari sini. Ya. Nah, itu kadang menelusurinya seperti itu. Ini kalau nanti Anda mendapatkan proyek-proyek pada saat mungkin Anda sudah selesai, ya, pada saat mungkin Anda ada tugas. Nah, ini hanya tabelnya saja, ya. Jadi kalau misalnya yang di samping ini ada string, itu dia menciptakan objek string berisi string kosong jumlah karakter 0, kemudian ada string char di sini, dia hanya menciptakan objek yang berisi dengan string berasal dari array yang direki oleh v, kemudian string dalam kurung string v itu objeknya itu string yang berisi sama dengan objek dari string. Nah, jadi kalau misalnya program di sini, ya, program tentang ada manipulasi string, biasanya seperti palindrom, ya. Di situ juga bagaimana misalnya mengecek, ya, kalau kita pernah indikasi pembahasan tentang algoritma palindrom, bagaimana kata itu dibalik, ya, tetap katanya tetap sama. Di sini dikasih contoh saja, ada kita masuk ke langsung, ya, di baris yang berikutnya byte data. Nah, kemudian dia di sini dari byte ini, ya, diciptakan objek yang namanya data. Objeknya data dideklarasikan dalam bentuk array. Ingat, ya, tadi array itu adalah objek. Nah, ini salah satu contoh implementasinya. Nah, dari variabel ini byte, ya, dari byte ini kemudian diciptakanlah
objek namanya data berbentuk array. Nah, sehingga dia new byte. Ini pasti kalau misalnya Anda sudah sering ya melakukan coding murni ya, coding murni lah. Bukan codingnya itu ini ya, bukan codingnya itu memakai tools ya, tools IDE yang saya maksud. Nah, tetapi kalau Anda sering berkecimpung dengan istilahnya coding murni, pasti ini sudah di luar ini ya, di luar kepala lah, sudah mahir lah dalam membaca ini. Beda kalau misalnya orang ya, kalau PBO-nya itu kalian menggunakan tool NetBeans ya, itu sama saja kalian ibaratnya hanya kursus pemrograman di tempat-tempat kursus seperti itu. Nah, sama juga ya, saya juga dijelaskan seperti itu pada saat kuliah seperti ini. Tetapi saya sangat menghindari sekali menggunakan biasanya untuk tools-tools IDE. Kalau apalagi dalam pembelajaran, kalau misalnya untuk yang hal-hal kita menjelaskan yang lebih secara rinci, memang di situ intinya, ya. Nah, jadi yang betul-betul ibaratnya seorang programmer coding itu dia membuat coding, bukan menggunakan tools untuk ini ya. Tetapi ada juga pada saat kita menggunakan tools itu, ya. Misalnya ada project di wali kota, ya. Ada beberapa orang tuh di sini. Oh ya, bukan yang di sini ya, di Ilkom itu punya project-project. Bahkan kalau senior-seniornya kalian itu sudah banyak yang menggunakan project-project. Nah, kalau seperti itu tuntutannya misalnya dibutuh cepat, ya sudah. Ya, kalau kita butuh cepat, bukan juga kita mau idealis menggunakan misalnya pakai Sublime Text, kemudian kita coding murni seperti itu, ya sudah. Kalau dibutuh cepat, langsung ambil obatnya. Obatnya itu adalah IDE. Ya. Kalau Java berarti gunakan NetBeans. Nah, ini contoh-contohnya di sini. Kemudian di sini juga perlu diketahui. Jadi ada metode array ya, yang ada di array dan string. Nah, metode Java ya itu kumpulan pernyataan yang dikelompokkan bersama-sama untuk melakukan operasi. Objek memiliki data di sini dan operasi metode. Kuncinya atribut itu seperti ciri-ciri dari objek. Dan yang kedua, dalam metode itu sendiri seperti tingkah laku ya. Metode itu seperti tingkah laku. Dan kemudian di sini misalkan Anda membuat kelas dari senjata. Nah, apa ciri-ciri dari senjata atau data yang bisa dijadikan atribut? Misalnya jumlah peluru ya, kemudian jenis, nama senjatanya, ya, beratnya, warnanya, seperti itu. Dan juga bagaimana tingkah laku dari operasi metode yang bisa dilakukan. Ini contohnya ya, jadi dia ada dari objek senjata ya. Nah, misalnya dari kelas senjata ya. Tingkah laku apa ya? Operasi metode yang bisa dilakukan dari senjata itu. Menembak, ya, melempar, mengurangi peluru, kemudian dia reload itu dia memanggil kembali dari peluru itu. Ya. Nah, di sini ya contoh kelas metode. Nah, contoh kelas metode di sini dibuat dari nama kelasnya senjata ya, dan atributnya di sini ada string misalnya nama, kemudian int integer jumlah peluru, dan metodenya di sini. Nah, perhatikan kalau kita pada saat implementasikan deklarasikan metode terhadap dari kelas ya, simpel sekali sebenarnya. Nah, cukup yang penting tadi kita ketahui bahwa dari dari kelas senjata ini kita sudah ketahui metode apa yang dilakukan. Sama juga, jadi bukan hanya kelas senjata. Misalnya dari kelas mobil ya, mobil, motor, kendaraan ya, kendaraan roda 4. Nah, jadi atribut apa yang kita gunakan nanti. Kemudian dari kendaraan itu operasi metode apa yang bisa dilakukan dari kendaraan? Maju, mundur,
seperti itu, ya. Nah, berhenti, ya. Nah, jadi ini nah, kelas, ya, kelas yang dibuat itu contoh kelas metode. Nah, kelasnya senjata, metodenya tadi kita ketahui dia menembak, gitu kan. Kemudian juga ada reload, ya, seperti itu. Nah, metode yang ada di array, ya, itu juga terdapat beberapa metode. Dia berfungsi untuk membandingkan atau biasa kita membuat seperti pengurutan, ya, pengurutan data. Ya, jadi kan biasa data itu kalau masuk itu biasa kan dia tidak berurut. Karena kalau misalnya kita langsung buat input, kita input, enter, enter, nanti pada saat masuknya di database MySQL, itu dia tidak berurut. Ya. Nah, biasa di sini kalau kita membuat sorting, pengurutan, atau bahkan kita membuat searching, pencarian yang ada di dalam database itu. Ya. Nah, sehingga bisa kita menampilkan. Nah, pengisian dan penggantian nilainya. Di sini yang pertama, ya, adalah method equals. Dia berfungsi untuk membandingkan antara dua array yang bernilai sama atau tidak. Nah, metode ini itu akan mengembalikan biasanya nilai true atau false. Dan yang kedua, metode sort, dia berfungsi untuk melakukan pengurutan sorting dengan array. Ya. Nah, dia hanya untuk pengurutan atau sorting elemen-elemen yang ada di array. Kemudian yang ketiga, itu di sini kalau misalnya Anda mungkin dengar yang namanya binary search. Ya, jadi ada metode binary search. Dia berfungsi untuk mencari sebuah nilai yang ada di dalam array. Ada di indeks berapa. Ya, kalau binary search ini, itu saya masih ingat waktu saya tangani struktur data, ya. Struktur data itu makanya juga saya biasa gunakan pakai Java, ya, lumayan berat juga. Ya. Nggak tahu sekarang, itu kalau struktur data pakai Java atau tidak, ada dosennya yang mengajar, ya. Tapi intinya di struktur data itu sebenarnya juga ditekankan adalah sistem operasinya, ya. Misalnya seperti ada binary search, ya, sorting, kemudian ada queuing, ya. Nah, jadi macam-macam di situ. Selain dibahas tentang algoritmanya. Nah, kemudian yang keempat, ya, metode yang ada di array ini adalah fill. Ya. Fungsinya dia sebenarnya untuk mengisi nilai yang diberikan terhadap array yang tertentu. Nah, kalau misalnya array itu tersebut dia sudah memiliki nilai awal, maka akan berganti dengan nilai yang baru. Inilah ya, metode yang ada di dalam array. Ada beberapa. Nah, untuk implementasinya langsung terhadap metode yang ada di array, ya, di sini ada juga contoh, ya, ada contoh-contohnya. Tentu di sini kalau kita lihat dari deklarasinya, kelas yang bernama adalah array in Java. Nah, di sini hanya dia mengimpor dari array, ya, array dari Java util. Nah, kemudian di sini ada deklarasi array-nya, ya, int yang baris pertama, S1, kemudian kedua, dan ditampilkan dengan menggunakan looping, ya, ini. Dan yang terakhir di sini array dia mengisi, ya, fill test 2 for, ya, for ini looping juga di sini bagaimana untuk mengisi. Ini contoh, ya. Nah, yang berikutnya adalah metode, ya. Nah,
Kalau metode itu sendiri, definisinya dia terdiri dari sebenarnya header ya. Header dari metode, body method, hal yang sama juga kalau misalnya kita lihat di tampilan di sini. Ya. Nah, ini metode body modifier time, kemudian nama dari metode dan parameter list. Nah, bisa kita perhatikan modifier di sini adalah mendefinisikan jenis akses metode sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Kemudian juga ada return type ya. Nah, metode ini yang mungkin dapat mengembalikan nilai ya. Ada dua jenis. Jadi ada metode yang mengembalikan nilai dan ada yang tidak mengembalikan nilai terhadap dari metode void dan metode return ya. Nah, return type ini ya yang mengembalikan nilai ya itu ada dua ya, metode void dan return. Kalau yang tidak mengembalikan nilai itu void. Kemudian metode yang mengembalikan nilai adalah return. Kemudian yang ketiga, nama dari metode itu sendiri ya. Nah, ada nama metode dengan daftar dari parameter dari metode itu. Dan yang keempat, parameter list daftar parameter. Terdiri dari jenis, order, perintah, dan jumlah parameter metode yang digunakan secara opsional. Bisa juga berisi dari nol dari parameter. Kemudian komentar yang dikasih kode di sini adalah metode body. Ya. Metode body ini didefinisikan apa yang metode lakukan dengan pernyataan. Nah, di sini biasanya kalau kita buka di ini ya, kita buka di NetBeans, dia langsung nulis type code here, ya seperti itu. Nah, kita perhatikan contohnya seperti ini, sangat sederhana sekali, ya. Penjelasannya juga dengan keterangan yang kita perhatikan. Kemudian yang memanggil metode, nah, jadi ada dua cara ya kita memanggil metode yang mengembalikan nilai return value atau yang tidak mengembalikan nilai metode void ya. Nah, biasa kalau mahasiswa saya yang di UT di sini saya kasih mereka pembahasan ya di diskusi. Saya kasih diskusi di dalam sistem. Nah, berikan contoh ya, berikan contoh masing-masing mahasiswa ya membuat codingnya bagaimana mendeklarasikan dan memanggil metode yang mengembalikan nilai dan yang tidak mengembalikan nilai. Yang mengembalikan nilai adalah metode return value ya. Kemudian yang tidak mengembalikan adalah metode void. Nah, di sini ada contoh ya. Baris pertama ada public class ya, test method. Kemudian di sini string static tulisan ya, selamat di sini ya. Kemudian ada public static void cetak tulisan. Kemudian yang di bawah lagi ada public static void cetak nama string nama dan system on print line, nama saya adalah plus nama. Kemudian ini program utamanya ya, public static void main string argument string, kemudian cetak tulisan dan cetak dari nama ya. Nah, ini kode adalah untuk metode void ya. Nah, ini sama yang tadi saya sudah jelaskan, tinggal kita lihat saja keyword static ya berfungsi sebagai variabel ya dan seterusnya. Nah, tapi hasil outputnya ini adalah selamat belajar, nama saya adalah seperti itu, Universitas. Nah, pemanggilan dari metodenya itu metode return ya, artinya mengembalikan sebuah nilai pada metode lalu dinilai kembalian tersebut sesuai dengan tipe data yang digunakan.
Lebih jelasnya, kalau kita perhatikan dari kode berikut, ya, bagaimana metode return mengembalikan sebuah nilai pada metode lalu dinilai kemudian tersebut dengan tipe data yang digunakan. Nah, seperti ini. Ada metode return ya dengan nama kelas. Dia bersifat public. Kemudian di sini string namanya ini berupa statik, namanya universitas. Kemudian yang berikutnya itu juga public static. Kemudian baris yang berikutnya itu INT di sini hitungan umur ya. Nah, tipe data dibentuk statik, public, umur dengan dalam kurung. Nah, kemudian di dalamnya ada umur ya, tipe data dari integer, sekarang minus lahir. Kemudian kembali return umur. Ini sudah kelihatan sekali. Jadi bagaimana di sini metode return mengembalikan sebuah nilai ya terhadap dengan sesuai tipe data yang digunakan. Sehingga hasilnya dia akan masuk, dia akan mendeteksi kalau misalnya kita dia deteksi terhadap tahun lahirnya dengan tahun yang sekarang. Nah, hanya kebetulan ini diisi di sini tahun 2018. Maka dia akan mengurangi dari tahun yang ini kemudian dikurang dari tahun 2018. Oke, sekarang sudah sampai jam berapa? Sampai jam 11.40. Jadi tugasnya ya, tugasnya itu kasih tugas. Nah, tugasnya ini ya, kalau saya sendiri ya, masalah tentang kemampuan dan skill itu ya nanti akan bagaimana implementasi dari membuat ini ya, membuat program dari Anda sendiri ya. Tapi saya hanya nanti yang penting kalian pahamilah ya, pahami sendiri dari apa sih sebenarnya dari PDO itu sendiri. Kenapa kita harus bahas tentang kelas, objek, ya, metode itu, kemudian dari array. Array itu kita ketahui bahwa dia adalah sebenarnya objek tipe data adalah kelas. Nah, ya. Nah, di sini saya kasih tugas ya. Tugas.
Oh iya ya. Kebetulan di sini masih ada waktu, saya kasih lihat ya tugas yang dikumpulkan. Eh, Oke, saya share screen aja ya. Oke, saya share screen. Ini yang paling sudah lewat ya, Binar Sabrina. Tapi kalau saya memeriksa itu, biasa saya periksa mulai yang pertama dulu. Karena kenapa? Yang pertama itu biasanya itu adalah otaknya, ya. Nah, sumbernya istilahnya yang pertama. Atau istilahnya kode sumbernya ini yang pertama. Biasanya saya memeriksa dulu yang pertama. Karena begitu saya periksa saya yang pertama, itu biasa kan sudah tersimpan sebagian memori ya. Bagaimana saya lihat codingnya. Nah, begitu masuk yang berikut-berikutnya, ya biasanya itu apalagi yang sudah terakhir-terakhir, biasanya itu sudah modifikasi ya, dari tugas-tugas yang dibuat oleh teman. Nah, ini contoh. Contoh nama ini ya, NIM-nya 027. Oke. Dalam sebuah update kelas properti. Jawabnya kelas sudah terlambat. Ini tidak jelas nih. Pecah. Kalian bisa baca enggak? Bisa baca? Ada yang bisa baca? Bisa lihat? Ini apa nih? Bisa? Dan terbaca kan ini? Pecah-pecah. Nah, gitu ya. Oke. Ambil satu lagi contoh. Nah, ini kan jelas nih. Ya. Kalau jelas, berarti tinggal kita nilai. Ya. Seperti itu kalau saya. Ya. Dia buat kelas namanya handphone. Nah, kemudian ada string merek, RAM, harga. Yang hanya sayang di sini ya, dari implementasi terhadap namanya Pak Dena, ya. Ayo. Ada. Oke. Hanya kekurangannya di sini, ya. Kekurangannya di sini, kalau kita membuat yang lengkap, kita running programnya, kemudian kita screenshot inputnya dan outputnya. Ini sudah ini ya. Nah, hanya ya paling kalau saya nilai seperti ini hanya saya lihat apakah ada error ya. Saya lihat sendiri dari ya tampaknya di sini sih sebenarnya tidak ada error sih. Ya. Ini lumayan bagus lah. Ya. Beda tadi dengan yang pertama. Nah, mudah-mudahan saja ini bukan dari modifikasi. Tapi itu hanya saya kasih contoh ya. Kemudian untuk tugasnya mana tadi tuh sesuatu. Oh, sambil saja yang terakhir ya. Tugasnya ini. Buatlah sebuah program. Saya kasih ini saya singkat-singkat saja saya tugasnya ya. Sebenarnya kalau masih banyak waktu ini saya langsung kasih
kerjakan di sekarang ya. Nanti tinggal di-share di laptopnya. Hanya saya lihat waktunya sisa sampai jam berapa kayak ini? 46. Sisa 14 menit lagi. Masih bisa ya? Fatma nanti saya apa? Oh, ada juga. Oke, dengan tugas yang sangat sederhana ini, ya, tugas 2 ya. Oke. Tugas 2 ini itu oke. Tugasnya ini saja, ya. Nah, dikumpul hari ini. Biar agak sedikit ini ya, agak sedikit. Kemudian buatlah program sebagai berikut. Ini tugas 2 ya. Yang pertama, metode yang mengembalikan nilai return value, dan yang kedua metode yang tidak mengembalikan nilai method value. Dan berikan penjelasan ya secara jadi tugasnya itu ini, silakan di screenshot. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, silakan di screenshot. Nah, setelah di screenshot, nanti saya kasih lagi kumpul di sini ya, di Google Drive. Tugas 1, mana nih tadi itu? Tugas 2 kan. Hari doang di Padma. Hari-hari diuruskan makan. Nah,
Mana tadi? Oke, plus 2 ya. Itu kumpulnya di sini. Ini saya share dulu. Oke, kumpulnya di situ ya, di kolom chat. Di kolom chat. Batasnya sampai hari ini, ya, masih banyak waktu. Itu sederhana sekali, tapi saya ingin bagaimana nanti Anda membuat program sendiri, Anda menjelaskan sendiri sama saya seperti apa, ya, karena dengan Anda yang menjelaskan sendiri, Anda yang membuat sendiri, di situ saya tahu kemampuannya dan memahaminya, ya, dari materi yang sudah saya sampaikan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Yang lain ini kayaknya diam-diam saja semua ya. Oke. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, silakan ya kalian absen di kolom chat ketik hadir. Oke, untuk mempersingkat waktu, adik-adikku mahasiswaku di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, ingat ya, tugasnya hari ini saya terima ya. Lewat dari hari ini tanggal 24, ya saya tidak terima. Seperti yang tadi, itu saya tidak terima, itu saya langsung hapus ya kalau sudah lewat. Ingat, di sistem kebetulan ada. Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, karena waktunya masih sekitar sekarang 25 sampai 40, 15. Masih ada 15 menit kalian mengerjakan tugas ya. Dengan saya akhiri pertemuan hari ini, dan ingat lagi satu hal ya, karena biasa kalau di praktek kita kan ada jadwal praktek tuh ya. Hanya kebetulan jadwal prakteknya itu bentrok biasanya dengan jadwal yang mengajar yang lain ya. Belum lagi misalnya seperti saya juga ada menguji, membimbing ya, mendampingi anak bimbingan saya pada saat seminar seperti itu ya. Itu biasanya bentrok-bentrok di situnya. Jadi saya hitungnya
Ya, saya hitungnya biasanya itu yang masuk teori ini saya hitung dengan praktek. Tapi kalau misalnya saya ada lowong di jadwal praktek, itu pasti saya isi ya, saya masuk di situ melalui dari ketua tingkatnya. Oke, saya kira cukup jelas ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Semoga adik-adikku semua, mahasiswaku semua sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih.